Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Baik, pada pertemuan kali ini pertama kali perdana kita akan bertemu di kuliah online di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita awali dengan bacaan umum kita. Oke, hari ini kita pertemuan pertama itu ada kontrak perkuliahan dan penyampaian visi misi UIN Fakultas dan Prodi. Nah, sebelum kita nanti berdiskusi lebih jauh dengan platform yang kita setujui sebelumnya pada pembahasan di WA Group, saya akan menyampaikan dulu tentang kontrak perkuliahan ya. Kenapa saya membuat video ini dulu ya, agar kalian bisa mengulang ataupun kalau ada yang lupa atau ketinggalan itu tidak kesusahan untuk bertanya, sehingga video ini akan selalu ada untuk kalian memahami. Oke, kita masuk ke kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya, ini nggak kelihatan, nama saya Feni Bintarawati ya. Tempat tinggal saya di Karangawen ya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang rumahnya Karangawen, bisa main ke sini ya dengan protokol kesehatan ya selama masa pandemi ini. Oke, nanti perkenalan kita lanjut ke Google Meet ataupun Zoom. Nah, mengapa perlu adanya mata kuliah hukum perlindungan konsumen ya? Nanti kalian sebagai seorang sarjana hukum ya, itu dengan adanya mata kuliah hukum perlindungan konsumen ini, walaupun di jurusan hukum ekonomi syariah ya, ini kalian mampu bersaing di dalam pangsa kerja secara profesional. Kemudian mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian suatu barang dan atau jasa yang ada. Lalu kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang itu menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen itu menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen di posisi yang paling lemah. Nah, gunanya teman-teman di sini semua ini adalah membantu kaum-kaum yang lemah itu sendiri ya dalam perlindungan konsumen. Lalu untuk capaian pembelajaran di dalam perkuliahan ini itu yaitu memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin yang berbasis unity of sciences untuk kemanusiaan dan peradaban. Lalu menguasai teori ilmu hukum ekonomi syariah, baik dari sumber hukum material ataupun formil. Kemudian menguasai teori hukum ekonomi syariah ya. Selain hukum ekonomi syariah juga menguasai sumber-sumber hukum material dan formil itu tadi. Lalu memiliki pengetahuan di bidang hukum ekonomi ya. Untuk 1 semester ke depan ya, cakupan materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum perlindungan konsumen. Di sini ada pengertian hukum perlindungan konsumen, ya konsep dasarnya ya, di sini terkait dengan konsep dasar dari hukum perlindungan konsumen. Kemudian sejarah hukum perlindungan konsumen, asas-asas hukum perlindungan konsumen, lalu ada prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Hal-hal terkait dengan hukum perlindungan konsumen itu ada apa saja, hak dan kewajiban produsen dan konsumen, lalu lembaga dan instansi serta perannya dalam perlindungan konsumen, lalu tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha, ya. Lalu ada materi tentang sanksi terhadap pelanggaran UU PK ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu penyelesaian sengketa konsumen. Kalau ada sengketa konsumen itu bagaimana cara penyelesaiannya, mekanismenya. Lalu hukum perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam. Kemudian pembinaan dan pengawasan di dalam perlindungan konsumen. Nah, untuk referensi ya, ini ada beberapa sumber ya. Ini ada beberapa yang bukunya sudah
ada, tapi yang lain ini mohon maaf saya cari-cari tadi kok belum ketemu. Jadi beberapa sumber ini nanti bisa dijadikan teman-teman referensi. Yang pertama ada bukunya Selina Trisiwi Kristanti ya, itu tentang hukum perlindungan konsumen. Ini terbitan tahun 2014 kayak gini ya bukunya. Ini juga lumayan lengkap karena apa? Tidak semua materi itu bisa lengkap di dalam satu buku, sehingga memang diharapkan teman-teman semua ini juga mencari referensi lain. Saya tidak membatasi kalian untuk memakai atau menggunakan satu atau dua buku saja. Semakin banyak referensi, maka pengetahuan teman-teman akan semakin banyak dan kaya juga. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan di perpustakaan di fakultas juga sudah buka ya kalau tidak salah, itu dengan menerapkan terbatas ya yang boleh ke sana, jadi bisa bergantian, kemudian atau bisa memakai ini perpustakaan online di perpustakaan UIN atau di perpustakaan lain ya untuk mencari sumber-sumber ini nanti. Ini ya referensi, teman-teman bisa menggunakan. Kemudian ini ada bukunya Janusida Balok ya, tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Ini terbitan tahun 2014. Kayak gini bukunya. Ini bisa dibuat referensi juga. Lalu ada bukunya Dr. Abdul Halim Barakatullah. Ini tentang hukum perlindungan konsumen ya. Ini membahas tentang kajian teoritis dan perkembangan dari pemikiran hukum perlindungan konsumen. Kemudian ada bukunya juga dari Siddhartha ya, ini ada hukum perlindungan konsumen Indonesia, ini yang legendaris sejak tahun 2004 ini bukunya Siddhartha. Ini terbitan dari Grasindo. Ini juga lumayan lengkap materinya, bisa untuk referensi teman-teman semua. Kemudian ada bukunya Azet Nasution ya. Saya tadi belum nemu bukunya kesingsal entah di mana ya. Karena semester kemarin saya tidak mengajar, jadi kemarin saya taruh di rak tapi kok kesingsal ya. Ini nanti next time kalau pas bahas dari bukunya Azet Nasution mungkin bisa saya lihatkan. Kemudian ada Ahmad Mir dan Sutarman, ini tentang hukum perlindungan konsumen juga, bisa buat referensi. Lalu ada bukunya Bu Susanti Adi Nugroho ya, ini tentang proses penyelesaian sengketa konsumen dari hukum acara serta kendala implementasinya. Kemudian ada bukunya Yusuf Sofi tentang penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK ya. Ini bisa dibuat kalian referensi. Nah, kemudian selanjutnya tentang aspek dan bobot penilaian. Nah, aspek dan bobot penilaian ini yaitu selama satu semester ini untuk rincian dari penilaian akhir nanti yang pertama ada tugas mandiri dan terstruktur itu ada 20% dari total nilai ya. Jadi nanti akan ada tugas tapi tidak setiap hari. Jadi teman-teman semua nanti akan ada tugas mandiri maupun kelompok. Lalu UTS sebanyak 25%, UAS 30%, keaktifan 15%. Keaktifan ini apa Bu? Ya, di dalam perkuliahan nanti saya atau di kita nanti akan banyak diskusi ya. Nah, di diskusi itu kalian aktif memberikan pendapat, memberikan jawaban, mencoba menjawab dan lain, itu maksudnya adalah di keaktifan itu sendiri. Semakin banyak keaktifan 15% itu semakin kalian kantongi nilainya untuk nilai akhir. Udah nyicil 15% dulu untuk nilai UAS-nya. Nilai akhir ya, bukan nilai UAS. Kemudian presensi 10%, jadi kehadiran tetap saya berikan karena saya menghargai yang hadir baik secara online ya, itu nanti. Kemudian ini untuk jumlah nilai akhirnya ya, dari poin A, B, C, D itu nanti saya kalikan, itu jadinya 100%. Jadi nanti kalian bisa mengira-ngira, oh saya aktif terus, saya sudah nyicil 15% dari nilai akhir saya masuk terus, nah itu udah dapat nilai 25.
kalian UTS tapi nggak maksimal semisal 20 itu sudah 45. Tugas selalu saya kerjakan walaupun tidak maksimal misal 15%. Nah, itu berapa? Sudah 65, 70. Nah, itu udah lulus ya. Itu sudah memenuhi standar. Kemudian tambahan atau perubahan kontrak perkuliahan. Nah, ini kalau perkuliahan offline ya ada kompensasi terlambat. Kalau online ini nanti teman-teman kalau misal ada halangan ataupun halangannya yang bukan Bu saya di jalan, Bu saya lagi pergi itu bukan halangan ya. Halangan itu misal ada kerabat yang sedang meninggal, ada sakit yang memang tidak bisa ditinggalkan, jadwal kontrol misalnya. Nah itu nanti bisa koordinasi langsung japri kepada saya. Nah itu nanti akan kita bahas pada saat kita perkenalan di platform setelah ini ya, kita yang ketemu di Google Meet ataupun di Zoom. Nah, semoga Allah mempermudah proses pembelajaran kita satu semester ke depan ya. Untuk kontrak perkuliahan ini nanti silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau bertanya nanti pada saat kita bertemu online ya, nanti pada platform yang kita setujui. Baik, kita ke ini penyampaian visi misi. Oke, kita masuk ke visi dan misi universitas, fakultas, dan prodi hukum ekonomi syariah. Ya, teman-teman di sini di semester hitungannya udah mau akhir ya ini ya. Memang harus visi dan misi dari UIN, fakultas, dan prodi itu memang harus melekat di dalam sanubari teman-teman semua. Oke, yang pertama, visi misi dan tujuan UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama, visinya adalah Universitas Islam Riset Terdepan yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEX yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlakul karimah. Kemudian meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Lalu menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Misi dari UIN selanjutnya menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional, lalu mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional yang berstandar internasional. Lalu tujuan UIN Wali Songo yaitu melahirkan lulusan yang punya kapasitas akademik, profesional, dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan. Lalu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat, serta menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Lalu mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal di dalam tridharma perguruan tinggi, lalu memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama baik lembaga regional, nasional, ataupun internasional. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berstandar internasional. Dengan hal-hal tersebut, ya teman-teman semua ini yang nantinya mewujudkan prosesnya dari teman-teman sampai adik kelas nanti hingga mewujudkan visi misi dan tujuan dari UIN Wali Songo Semarang. Kemudian kita masuk ke visi misi dan tujuan FSH di fakultas kita tercinta ini ya. Visinya yaitu Fakultas Syariah dan Hukum Terdepan yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Lalu misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang berbasis riset dan Unity of Sciences untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu hukum syariah dan hukum yang berakhlakul karimah. Lalu mengembangkan riset di bidang ilmu syariah dan hukum yang berbasis Unity of Sciences, yaitu yang membedakan kita dengan universitas lain, ya kita punya Unity of Sciences. Mengembangkan riset di bidang ilmu syariah dan hukum, ya menyelenggarakan pengabdian masyarakat
di bidang ilmu syariah dan hukum untuk community development yang berdasarkan atau berbasis riset. Lalu mengembangkan kerjasama baik skala regional, nasional, ataupun internasional. Mengembangkan nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu syariah dan hukum. Mewujudkan tata kelola fakultas syariah yang profesional dan berstandar internasional. Tujuannya yaitu nanti melahirkan lulusan fakultas syariah dan hukum yang punya kapasitas akademik, profesional, dan berakhlakul karimah dan mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan. Lalu menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Lalu menghasilkan karya pengabdian berbasis ilmu syariah dan hukum yang nantinya bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Kemudian tujuan dari FSH sendiri yaitu mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu syariah dan hukum dalam tridharma perguruan tinggi. Memperoleh hasil yang positif dan produktif ya dari lembaga pengembangan ilmu syariah dan hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional. Lahirnya tata kelola fakultas syariah yang profesional dan bersandar internasional. Kemudian masuk ke visi dan misi serta tujuan dari Prodi HES. Ya. Program studi hukum ekonomi syariah terdepan yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan bagi kemanusiaan dan peradaban tahun 2038. Lalu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum ekonomi syariah yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan. Meningkatkan penelitian terkait hukum ekonomi syariah untuk memberikan solusi problematika hukum ekonomi di dalam masyarakat. Melaksanakan pengabdian dalam bidang hukum ekonomi syariah untuk pengembangan masyarakat, menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai kearifan lokal dalam bidang HES, optimalisasi kualitas kerjasama baik regional, nasional, ataupun internasional, mewujudkan tata kelola Prodi HES yang profesional ya, dan berstandar internasional. Tujuannya nanti kalian tuh diharapkan menjadi lulusan Prodi HES yang punya kapasitas akademik ya, walaupun nanti gelarnya sama-sama SH, tapi kalian dari Prodi HES itu punya kapasitas akademik, profesional, dan berakhlakul karimah. Kemudian terwujudnya karya penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Menghasilkan karya pengabdian yang berbasis hukum ekonomi syariah untuk pengembangan masyarakat. Lalu terwujudnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Jadi ini turunan dari tujuan dari universitas fakultas ya. Sama terwujudnya produktivitas dari kerjasama di bidang hukum ekonomi syariah. Terwujudnya tata kelola Prodi HES yang profesional dan berstandar internasional. Itu tujuannya. Baik itu. Nah ini kontak saya. Nanti bisa dicatat teman-teman kalau yang mungkin belum tahu. Saya rasa sudah tahu semua karena sudah ada di grup ya saya. Itu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk perkuliahan sendiri nanti sistemnya saya akan menggunakan berbagai platform ya, jadi blended, tidak hanya satu platform. Misalnya nanti kita sesuai kesepakatan ya, jadi setiap perkuliahan tuh nanti saya akan membuat video insya Allah sehingga nanti teman-teman semua yang tertinggal ataupun pada saat kesulitan sinyal, teori atau materinya itu tetap bisa teman-teman terima. Itu tidak hanya berupa PPT tapi penjelasan dari saya, sehingga kalau PPT itu kan kadang-kadang teman-teman malas ya untuk baca, sehingga dengan melihat saya harapkan teman-teman bisa maksimal untuk belajarnya, kan sudah saya sampaikan juga. Nah pada setelah melihat video itu nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ataupun kita sharing ya, pokoknya diskusi itu bebas ya. Platformnya nanti kita sepakati pada saat perkuliahan. Bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, ataupun misal cukup dengan Google Classroom, atau jangan WA Group ya, yang tapi karena kalau melalui WA Group itu nanti akan tertindih untuk chat-chat yang baru, sehingga saya harapkan platform-platform yang masih bisa dilihat ke belakangnya selain e-learning ya. Jadi materi tetap akan saya share nanti di e-learning,
di Google Classroom ya, atau bila ada kesulitan bisa japri saya, bisa saya kirimkan lewat WA kalau memungkinkan. Karena kalau kebanyakan materi di WA kan juga HP-nya ngeheng. Jadi saya memilih untuk di Google Classroom. Kemudian setelah menonton video biasanya yang online ini kita diskusi ya, kita tanya jawab di situ sampai kalian benar-benar paham terkait dengan perkuliahan kita tentang hukum perlindungan konsumen ya. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan perkuliahan online, sehingga teman-teman juga harap bersabar dan tetap semangat ya di dalam ngangsu ilmu ya, walaupun secara online masih bisa dilaksanakan secara maksimal. Baik, untuk lain-lain nanti kita bahas saat kita Google Meet setelah kalian menyaksikan video ini. Saya rasa cukup untuk pemaparan materi pada pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke platform berikutnya ya.